Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Puspitasari, SPD dari SDIT Nurul Hasanah. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan. Di sini saya akan melakukan praktek uji kinerja di kelas 6 dengan materi pelajaran tematik tema 3 tokoh dan penemu, subtema 2 penemu dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lonceng depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Eka. Siap, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini, anak soleh, anak soleha? Apakah kalian bahagia? Alhamdulillah. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Siap ya? Ya. Ada lagi yang lemas-lemas ya? Oke, sekarang coba cek teman kalian di samping. Ada yang tidak hadir? Semua hadir? Hadir. Alhamdulillah, hebat, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu seperti biasa. Ayah Isa dipimpin doanya. Said. Bom. Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke tema 3 tokoh dan penemunya. Tapi sebelum itu, untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita nyanyi dulu ya lagu wajib nasional. Benar-benar membela
pokok penemuan dan manfaatnya. Nah, sekarang Ibu tanya. Masih ada yang ingat minggu lalu kita belajar apa? Rangkaian listrik. Sekarang Ibu tanya, benda-benda apa saja yang pakai listrik? Lampu. Kipas. Apa lagi? Dan sekarang Ibu tanya, di rumah kamu ada nggak benda-benda yang pakai listrik? Apa aja? Terus manfaatnya buat apa? Lampu untuk menerangi rumah. Iya, lampu untuk menerangi rumah. Lagi? Mesin cuci untuk mencuci baju. Iya, mesin cuci untuk mencuci baju. Lagi? Piring untuk memasak berita. Blender buat apa? Iya, blender buat menghaluskan. Banyak ya benda-benda di sekitar kita yang pakai listrik. Kalau di kelas kita ini lihat ada lampu, ada kipas, ada laptop Ibu juga pakai listrik. Oke, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang teks eksplanasi dan juga rangkaian listrik sederhana. Jadi nanti setelah saya membacakan teks eksplanasi, kalian harus bisa menganalisis dan menyimpulkan informasi penting apa yang ada dalam teks eksplanasi yang saya bacakan. Lalu kalian juga harus bisa membuat rangkaian listrik sederhana baik dalam bentuk seri maupun paralel. Oke, paham? Iya, kalau gitu kita ice breaking dulu. Tambah semangat. Oke, sekarang Ibu tanya, ada yang tahu nggak apa itu arus listrik? Arus listrik, ada yang tahu? Sumber listrik? Air itu arus listrik? Ini aliran batu. Apa? Aliran batu. Iya, arus listrik itu aliran, kalau kata Hafiz, aliran baterai. Nah, arus listrik itu aliran gelombang elektromagnetik, tapi tidak pakai perantara. Nah, dia bisa mengalirkan listrik kalau ada sumber listriknya. Contoh sumber listrik itu apa aja? Baterai, apa lagi? Kalau di kereta pakai apa aliran listriknya? Baterai, mesin. Kalau sanyo pakai apa? Di dinamo. Kalau mobil, di kereta, di mobil itu baterainya namanya apa? Baterai aki. Nah, itu sumber-sumber listrik. Nah, supaya lebih paham lagi, perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa semangat untuk mengawali kegiatan belajar hari ini. Dan hari ini kita akan belajar materi IPA tema 3 sub tema 1. Kita akan mengenal tentang listrik. Sudah siap belajar hari ini? Mari kita mulai. Apa yang kalian tahu tentang listrik? Listrik itu merupakan salah satu bentuk energi. Lalu siapakah penemu listrik? Ya, penemu listrik
adalah Michael Faraday. Berikutnya sumber listrik dan arus listrik. Tahukah kamu tentang arus listrik? Arus listrik dihasilkan dari sumber listrik. Sumber listrik memiliki dua kutub, yaitu positif dan juga. Ini lahir di Newton Boots pada tanggal 22 September tahun 1791 dan dia juga meninggal di Inggris pada tanggal 25 Agustus 1867. Nah, Michael Faraday ini seorang ilmuwan, tapi Michael Faraday ini gak pernah sekolah formal seperti kalian. Jadi dia nggak ada mengikuti jenjang SD, SMP, SMA ataupun kuliah. Kenapa dia nggak sekolah? Karena saat itu orang tuanya nggak mampu untuk membiayainya, nggak mampu bayar uang sekolahnya. Tapi bukan berarti karena dia nggak sekolah dia jadi yang pemalas. Justru semangat belajarnya semakin tinggi. Dia belajar sendiri. Sampai akhirnya Michael Faraday ini dijuluki sebagai Bapak Listrik. Ya, kenapa dia dijuluki sebagai Bapak Listrik? Karena dia yang menemukan listrik. Nah, dia belajar sama Humphrey Davy, itu gurunya. Humphrey Davy belajar pakai panci, pakai botol bekas, itu dijadikan sebagai listrik ataupun dinamo. Oke, baru dia itu sukses sampai akhirnya Michael Faraday ini diundang di kerajaan Inggris sebagai penemu listrik dan berceramah, memberikan ceramahnya tentang penemuannya. Jadi walaupun dia nggak sekolah, dia tetap bisa belajar. Itu juga buat kalian. Kalian sudah bersekolah tapi semangat belajarnya harus lebih tinggi. Jadi dari tes ini informasi apa yang kalian dapatkan? Ada. Apa yang didapat Al-Fatani? Michael Faraday lahir di Newington. Michael Faraday lahir di Newington. Ada yang lain yang dapat informasinya dari bacaan ini? Tentang? Ya, apa itu Hadi? Michael Faraday meninggal pada tanggal 25 Agustus 1867. Iya, Michael Faraday meninggal pada tanggal 25 Agustus 1867. Informasi yang paling pentingnya apa? Informasi paling pentingnya apa tentang Michael Faraday ini? Dia yang menemukan listrik. Iya, Michael Faraday adalah penemu Listrik. sehingga dia dijuluki sebagai Bapak Listrik. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran IPA-nya tentang rangkaian listrik. Nah, sebelum itu Ibu bakal bagi dulu KPD sama kalian. Nanti kalian buat rangkaian listrik. Ada yang buat rangkaian listrik sederhana, ada yang buat rangkaian listrik secara paralel, dan juga ada yang buat rangkaian listrik secara seri. Oke, ini kelompok listrik. Ada Hafiz, Imam, Hafna, Zahra, dan Isan. Dan ini kelompok seri. Ini kelompok paralel. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kalian lihat. Ibu punya contoh rangkaian listrik. Ini contoh rangkaian listrik sederhana. Oke, nanti kalian buat seperti ini, buat kelompok listrik, buat rangkaian listrik sederhana seperti ini. Jadi ada kabel positif yang berwarna merah, ada kabel negatif yang berwarna hitam. Ya, saat dinyalakan lampunya akan hidup. Ini yang sederhana. Nah, kalau yang seri, itu yang gimana? Rangkaian seri itu yang gimana? Memiliki sedikit cabang. Memiliki sedikit cabang.
Rangkaian seri, rangkaian yang tidak bercabang. Coba perhatikan rangkaian yang saya buat. Nah, lampunya kedua menyala. Tapi kalau satu ini nggak hidup, maka yang satunya juga tidak hidup. Tapi kalau yang satu hidup, yang kedua juga ikut hidup. Ini yang seri. Sementara yang paralel, ini rangkaian yang bercabang. Coba perhatikan, kalau dinyalakan, kedua lampu akan hidup. Tapi kalau satu mati, lampu yang satunya tetap tidak menyala. Nah, kalau satu mati, yang satunya tetap menyala. Oke? Oke? Ya, sekarang kalian buat rangkaian listrik sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing. Waktu yang Ibu berikan 30 menit ya. Ya. Oke, silakan kerjakan sesuai dengan kelompok kalian dan jawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Breaking sebentar sebelum memulai proyek kalian. Ayo. Oke, kalian buat cara-cara ini. Nanti kalian jawab pertanyaannya. Angkatkan bahan-bahan yang dibawakan. Coba perhatikan di bagian fitting, itu kan cabangnya atas bawah kan? Cabang yang atas itu untuk positif, dan yang bawah itu untuk negatif. Bukannya ada ini? Kayak gini loh, bisa kita tengok tuh, bahan kita deh. Sudah pegang sama aja semua. Sama balik. Aku alamnya ada. Nih mana lagi saya? Dipasang dulu, baru dipasang. Ya entah. Ini juga rumah. Ini yang merah. Ada ikan-ikan. Yang positif yang warna merah, yang di pipinya itu yang bagian atas. Ini positifnya cuma satu. Ini positif. Panas sebentar lagi. Negatif kan. Iya dia tempat. Dia nyala nggak? Ini ada kunci. Sama aja di sini. Yang hitam itu yang negatif, yang merah yang positif. Oke. Lampu bola lampu. Jangan terbalik ya. Terbalik. Ini
Ini hitam sekali dong. Saya ini kemari botol. Tapi bisa juga dijadikan. Kamu harus pakai banyak. Ini tapi lampunya. Ini kan? Baru lemari. Nanti dilem loh. Lampunya lagi. Bu, 8 dulu. Benar ya, yang merah itu yang atas, yang hitam itu yang bawah. Bu, bisa. Tadi kali. Nama yang gak ada listrik ya. Suka. Selesai semuanya. Oke, sekarang kita mulai presentasi satu persatu ya. Kita mulai dari kelompok listrik dulu. Silakan kelompok listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok rangkaian listrik sederhana ingin menampilkan kerja kami kerjasama kami. Apa saja komponen yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian listrik sederhana? Baterai, kabel, dan lampu. Apa fungsi dari tiap-tiap komponen tersebut? Baterai berfungsi sebagai sumber listrik dalam suatu rangkaian listrik. Lampu berfungsi sebagai alat listrik. Kabel berfungsi sebagai media untuk menyalurkan listrik dari baterai. Lampu sehingga lampu dapat menyala. Apa yang dapat kami simpulkan dari kegiatan ini? Dapat disimpulkan bahwa alat-alat listrik dapat berfungsi jika ada sumber listrik dan media yang menyalurkan listrik tersebut. Oke, ini tadi penampilan dari kelompok listrik. Bahwasanya komponen listrik tadi ada kabel dan ada baterai. Nah, semuanya punya fungsi ya. Baterai tadi sebagai sumber listrik, ya kan? Yang dialiri melalui kabel dan membuat lampu menjadi menyala. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok listrik. Oke, sekarang buat kelompok seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok rangkaian seri ingin mempresentasikan hasil percobaan kami. Hidup ya, punya kelompok seri, ada 2 lampunya. Apakah kedua lampu menyala? Mengapa? Karena ada baterainya, Bu. Kayak kedua lampu menyala karena ada baterai. Sebagai apa tadi baterai? Baterai. Lalu lepaskan kabel pada kutub negatif baterai. Apakah kedua lampu masih menyala? Mengapa tidak menyala? Karena tidak ada energi listrik. Iya, kalau satu kabelnya dilepas maka lampunya nggak bisa nyala. Jadi kesimpulannya apa? Rangkaian yang semua bagian-bagiannya dihubungkan berurutan sehingga setiap bagian dialiri oleh arus listrik yang sama. Jika satu lampu mati, maka lampu yang lain ikut mati. Oke, itu aja yang seri ya. Kalau satu lampunya mati, lampu yang kedua juga akan ikut mati. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Padala ingin menampilkan
ya, cuma kabelnya lebih banyak tadi ya dari yang seri ya kan? Oke, lanjut. Tadi aku nyentuh tahu nggak? Ya, nyala lampunya sempurna terang karena ada sumber listriknya dan alirannya masing-masing ya kan? Satu, siapa? Bagas. Yang satunya tetap oke. Kalau yang satu mati, yang satunya juga masih tetap hidup. Kenapa bisa gitu? Pada rangkaian paralel terbentuk cabang yang berlakukan listrik. Iya, kalau di paralel terbentuk cabang ya. Jadi kesimpulannya apa dari hasil percobaan kalian ini? Rangkaian paralel yang artinya sebagai rangkaian listrik dan semua bagiannya dihubungkan secara tersusun. Iya, itu tadi ya dari kelompok paralel. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok paralel. Ya, itu tadi hasil kerja kalian membuat rangkaian listrik. Ada yang buat rangkaian sederhana, ada yang buat rangkaian seri, dan juga ada yang buat rangkaian paralel. Semuanya berbeda. Jadi tadi komponen listrik ada apa aja? Ada baterai, lampu, ada sloting. Jadi bedanya rangkaian seri dengan paralel tadi apa? Kalau seri bagaimana? Kalau lampunya mati satu, yang lain juga ikut mati. Kalau paralel, iya, kalau yang satu mati, yang satunya lagi masih bisa menyala. Oke, sekarang untuk menguji pengetahuan kalian, Ibu bagikan soal evaluasi. Kalian kerjakan dalam waktu 10 menit bisa? Bisa ya? Oke. Silakan dikerjakan. Oke, silakan berjalan tulis sama kalian. Tinggal di jawaban yang menurut kalian benar. Oke, udah selesai. Oke, kalau gitu kumpulkan ke depan. Oke, sudah ini rangkaian terakhir kembali kita lagi. Nah, sebelumnya kalian buka dulu kelas poin dari handphone kalian masing-masing. Kita lakukan refleksi pembelajaran. Nah, yang pertama, apa yang telah kita pelajari hari ini? Silakan kalian buat jawabannya di kelas poin kalian masing-masing. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa? Ketentuan listrik, ketentuan listrik. Oke, tutup ya jawabannya.
baca-baca dulu di rumah ya. Besok kita pelajari di sekolah. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita doa dulu bersama. Rapikan dulu alat tulis kalian, simpan semuanya ke dalam tas kalian. Ya, sudah selesai rangkaian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduk yang rapi, kelompok yang rapi, boleh pulang duluan. Ayah dimulai dari kelompok listrik. Ayah kelompok paralel. Yang di jalan ya. Emang bakal lancar jalannya.